Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang cantik dan ganteng? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, termasuk keluarga kita juga ya. Amin. Nah, hari ini kalian belajar hari pertama. Hari pertama belajar daring atau belajar online dengan Miss Iis. Kalau kemarin kalian belajar sama Miss Linda dan Miss Imas, tapi sekarang sama Miss Iis ya. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran, Miss Iis minta kita berdoa dulu yuk bareng-bareng. Baca bismillah dulu bareng-bareng ya. Bareng ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kedua kita berdoa semoga Corona ini segera berlalu. Semua umat Islam di dunia ini, seluruh Indonesia dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa belajar. Nah, terutama kita yang sekolah di Ar-Rahman, semoga Allah memberikan kesehatan kepada semuanya sehingga kita bisa kembali berkumpul belajar untuk menimba ilmu bersama di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang Miss Iis minta kalian membaca buku yang ada di halaman pertama ya, untuk hari ini pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Miss Iis minta minimal kalian membaca buku terus baru menonton video. Setelah membaca buku kalian menonton videonya ya. Oke, yuk kita lihat materi pertama kita yuk di tema 2A. Silahkan siapkan alat belajar kalian. Sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Nah, di sini ada 4 gambar yang menunjukkan tentang hidup rukun. Gambar yang pertama adalah gambar ketika Udin dan Edo saling berbagi makanan. Nah, gambar yang kedua adalah gambar Udin hidup rukun dengan kakaknya dengan cara belajar bersama. Lalu, gambar yang ketiga menunjukkan hidup rukun antara Udin dan Edo saat bermain. Nah, yang terakhir, gambar yang keempat menunjukkan tentang gotong royong. Dan ini mencerminkan hidup rukun dalam masyarakat. Nah, jadi nanti ada 4 subtema yang akan kita pelajari pada tema 1 ini. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hidup rukun di rumah. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Ayah dan ibu menyayangi Udin dan Mutiara. Nah, kita baca sama-sama ya. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Dalam bacaan tersebut, apakah ada kata-kata yang kalian tidak tahu artinya? Nah, tadi ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati kita itu punya buah? Misalnya apel, pepaya. Nah, jadi bukan itu yang dimaksud nak ya. Buah tangan dan buah hati itu adalah sebuah ungkapan. Lalu, ungkapan itu artinya apa ya? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Jadi, setiap ungkapan ada artinya. Nah, ungkapan tadi ada buah tangan, bukan artinya tangan kita ada buahnya. Tetapi arti dari buah tangan adalah
oleh-oleh. Lalu ada kata buah hati. Buah hati itu bukan hati kita ada buahnya. Buah hati itu bisa berarti anak atau anak kesayangan. Perhatikan, ini adalah contoh kalimat yang di dalamnya terdapat kata ungkapan. Ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Ini memiliki arti ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh. Nah, jadi buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh. Nah, kita lihat contoh kedua. Dio adalah buah hati orang tuanya. Maka artinya adalah Dio adalah anak dari orang tuanya. Bisa juga buah hati itu artinya anak kesayangan. Nah, itu tadi tentang ungkapan. Jadi, ungkapan itu belum arti yang sebenarnya, tapi memiliki arti yang lain, Nak ya. Nah, di sini ada percakapan antara Ayah, Udin, dan Mutiara. Nah, kalian diminta untuk melanjutkan percakapan tersebut. Nah, di sini Ayah berkata, "Anak-anak, Ayah membawa buah tangan." Nah, kira-kira jawaban Udin dan Mutiara seperti apa ya? Nah, bisa jadi Udin akan berteriak, "Hore, aku dapat oleh-oleh." Nah, lalu Mutiara akan menjawab, "Terima kasih Ayah untuk oleh-olehnya." Nah, kalau misalnya kalian punya jawaban yang lain, boleh silahkan kalian lengkapi ya. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Nah, di rak buku itu adalah buku hadiah dari ayahnya. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Apakah kalian bisa menghitung berapa banyak buku dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, apakah kalian mempunyai buku bacaan di rumah? Coba kalian hitung, ada berapa buku bacaan yang kalian punya? Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, satu kelompok itu 1/10. Kalau 50-an sama dengan 50. Jadi satu kelompok itu isinya 10 buku atau 1/10. Kalau ada 5 tumpuk buku, maka akan ada 50. Lihat contohnya. 50 buku yang Mutiara dan Udin susun. Satu susunan itu jumlahnya 10. Kalau 5 susunan buku maka jumlahnya 50. Nah, ini jumlah buku Mutiara. Ada 50. Lalu ditambah lagi ada susunan yang jumlahnya hanya 7. Maka banyak bukunya ada 50 ditambah 7 sama dengan 57. Jadi banyak bukunya ada 57. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Penyusunnya menjadi 10 kelompok. Satu kelompok buku itu isinya 10. Maka kalau 10 kelompok buku, maka jumlahnya ada 100. Yuk kita coba jumlahkan. Ini 10. Ditambah 10, 20. Ditambah 10 lagi, 30. Ditambah 10 lagi, 40. Tambah 10 lagi, 50. Tambah 10, 60. Tambah 10, 70. Tambah 10, 80. Tambah 10 lagi, 90. Dan tambah 10 lagi,
100. Maka satu kelompok ini jumlahnya ada 100. Ternyata ada 10 tumpukan buku. Artinya rak buku berisi 100 buku. Amatilah gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar kubus. Satu kubus itu dianggap satu kubus satuan. Kalau ada yang panjang seperti ini, kubus satuannya berjumlah 10. Digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Jadi kalau kubusnya hanya satu, dianggap satu kubus satuan. Dan jika kubusnya ada 10, maka dianggap satu kubus puluhan. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah kubus puluhan. Kubus puluhan jika ada 10, maka bisa diganti dengan satu kubus ratusan. Nah, satu kubus ratusan itu bisa digambarkan dengan kubus seperti ini. Kalau ini tadi satu satuan, ini puluhan, maka ini digambarkan sebagai kubus yang berjumlah 100. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Kita lihat kubus di bawah ini. Ada berapa satuan di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kubus ini ada 8 satuan. Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Nah, satu deret tadi, kita ingat ya, kubus satu deret begini isinya ada 10. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau satu kelompok ini ada 10 kubus, maka kalau ada 2 berarti jumlahnya 20 kubus. Nah, sekarang kalau gambar yang ini, kubus ini adalah kubus ratusan. Kalau ada 1 berarti jumlahnya 100. Sekarang kalau ada 2, maka jumlahnya, ya kalau ada 2 berarti jumlah kubus ini adalah 200. Yuk kita ke latihan supaya kalian lebih memahami. Jadi kalau ada 1 kubus ratusan, maka nilainya ada 100. Lalu di sini ada 3 kubus puluhan, maka nilainya 30. Di sini ada 8 kubus satuan, maka nilainya adalah 8. Jika digabungkan, banyaknya kubus ada 138. Maka menulisnya seperti ini, 138. Tetapi cara membacanya 138. Jadi cara membacanya 138. Soal nomor 1. Nah, di sini ada gambar kubus dari kubus ratusan, puluhan, dan satuan. Kita lihat dulu kubus ratusan. Kubus ratusannya hanya ada 1, maka nilainya adalah 100. Kita lihat kubus puluhan. Kubus puluhan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kubus puluhan, maka nilainya adalah 70. Lalu kita lihat kubus satuan. Kubus satuan jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka nilainya adalah 8. Lalu kita jumlahkan. 100 ditambah 70 ditambah 8. Jawabnya adalah 178.
Nah, tulisnya berarti 178 bukan 100,708. Jadi 178. Banyaknya kubus ada 178. Nah, 178 ini dibaca 178. Nah, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.